Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aizatul Alifah dengan NIM 2409011003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bab aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Oke, Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang menekankan rasionalisme dalam memahami ajaran agama. Mereka memiliki 5 prinsip utama yang disebut usul al-khamsah. Yang pertama, yakni tauhid. Yang kedua, prinsip al-adl. Yang ketiga, prinsip al-manzilah baini al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Dan yang kelima, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah itu adalah qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basot dan juga kalam. Di sini bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah atau juga salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya seandainya hijab kita ini dibuka oleh Allah, maka kita akan melihat sifat itu, melihat sifat-sifat ma'ani tadi, ada qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama dan juga kalam. Oleh karena itu sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'addud al-qudama yang artinya banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basot dan juga kalam. Dan juga menurut mereka, apabila orang Nasrani ini bisa berpikir sebab meyakini 3 qadim, yaitu Allah, Isa dan juga Maryam, maka Allah meyakini wujudnya sifat ma'ani ini lebih kafir dari pada mereka, sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal itu mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat sehingga tidak menimbulkan ta'addud al-qudama. Jadi mereka beranggapan seperti ini, hanya menafikan sifat ma'ani saja tanpa sifat nafsiyah dan salbiyah, karena mereka takut orang-orang Nasrani ini beranggapan kita itu kafir atau meyakini qadim lebih banyak, karena qadim di sini seperti nafsiyah atau salbiyah ini hanya menjelaskan perkara, ya, menjelaskan sifat-sifat yang ada di ma'ani itu. Selanjutnya lagi yaitu ada prinsip al-adl. Pada pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri. Berdasarkan qudrah atau kehendak Allah yang diberikan Allah kepada mereka, menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan dan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini sama saja mereka ini beranggapan bahwa Allah itu lemah,
atau Allah itu tidak bisa mengendalikan makhluknya, seperti itu. Lemah untuk merealisasikan apa yang dihendakinya. Sebab ada suatu perkara yang tidak diinginkan Allah terjadi, padahal Allah menginginkan sebaliknya. Hal ini sama saja mengatakan Allah itu bersifat lemah. Selanjutnya lagi ada prinsip al-wa'ad dan al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Mu'tazilah di sini berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi, demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi, sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni. Mu'tazilah itu beranggapan seperti ini, kecuali dengan bertaubat dan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapat pahala. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz. Jaiz ini boleh saja dilakukan Allah. Terserah Allah, terserah kehendak Allah, seperti itu. Bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, maka hal itu adalah perkara yang jaiz atau mungkin saja. Itu kehendak Allah, seperti itu. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu bukanlah kedoliman bagi Allah. Kalau Allah memasukkan, contohnya seperti Allah memasukkan orang kafir ke dalam surga, itu kehendak Allah dan itu bukan kedoliman bagi Allah. Sebab dolim adalah bertindak tidak sesuai dengan perintah. Jika Mu'tazilah beranggapan seperti itu, bahwa kalau orang kafir harus dimasukkan ke dalam neraka, sama sepertinya orang Khawarij ini mengartikan bahwa Allah ini dolim, seperti itu. Dan tidak ada yang memerintah Allah. Allah itu tidak ada yang memerintah. Jadi kalau Khawarij mengartikan seperti itu, sama dengan Khawarij ini memerintah Allah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya lagi ada prinsip al-Mu'tazilah baina al-Mu'tazilataini, tempat di antara dua tempat. Maksudnya di sini al-Syahrataini dalam al-Milal wa al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atha bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut dengan mukmin, atau namun juga tidak disebut kafir karena mereka bersyahadat dan kebaikan-baikan lain telah ia penuhi. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya lemah dan kurang. Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Hal ini sudah berdasarkan dalil. Hal ini ada dalam sebuah dalil. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Dar Al-Ghifari. Di sini menceritakan bahwa mukmin ini mukmin yang melakukan dosa besar ini masih bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam surga, mukmin ini dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dan berniatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Seperti itu.
Selanjutnya lagi ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampuradukan atau mentablis antara yang benar dan juga yang soleh. Jadi prinsip amar nahi munkar ini membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah, seperti itu. Dan di sini bertujuan agar tidak mencampur adukan. Seringkali pada zaman sekarang ini mencampur adukan perkara yang benar dan juga perkara yang salah. Yang salah bisa juga dianggap benar dan juga perkara yang benar itu jangan salah. Oke, next pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaji. Oke, sekarang kita membahas tentang tafwid dalam Wahabi dulu. Wahabi memahami tafwid sebagai menerima teks secara zuhir tanpa menanyakan bagaimana. Mereka menetapkan makna zuhir, makna luar saja yang dimaknai dalam Al-Quran, dalam hadis tentang sifat Allah. Seperti contoh, ada contoh ayat yadullahi faqwa aidihim, Quran surat Al-Fat ayat 10. Mereka memahami yatullah tangan Allah sebagaimana mereka berpendapat bahwa Allah mempunyai tangan seperti itu, tetapi tidak menyerupai dengan makhluk. Kelemahan pada tauhid ini bisa berpotensi atau beranggapan bahwa Allah ini menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan mempunyai tangan. Dan sedangkan pada tauhid dalam Aswaja ini memahami tauhid sebagai penyerahan makna dan hakikat kepada Allah tanpa menafsirkan secara dohir. Jadi kalau dalam Aswaja ini tidak menafsirkan dohirnya, tidak tidak membayangkan, tidak memaknai secara luarnya saja. Mereka mengimani sifat Allah, tetapi tidak memberi makna spesifik yang bisa menyerupai makhluk. Jadi Aswaja ini tidak menyamakan. Kalau tadi seperti contohnya yatullah, kalau Wahabi itu memaknai dengan tangan Allah, tetapi dalam Aswaja ini tidak. Tangan ini pada hakik disertakan kepada Allah, atau ini dimaknai dengan kekuasaan Allah, tidak seperti Allah, tidak tangan Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya Wahabi ini, kalau dalam Wahabi ini berarti tahdid berarti menetapkan makna literal tanpa menanyakan bagaimana, hanya melihat dohirnya saja seperti itu. Sedangkan Aswaja ini tauhid berarti menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah. Kita memahami secara zuhir tanpa memahami secara zahir yang bisa menyerupai makhluk. Jadi Aswaja ini menolak bahwa Allah ini tidak sama dengan makhluk seperti itu. Seperti mukhalafatul hawatisi, sifat wajib Allah, yaitu Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk seperti itu. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan seorang muslim atau takfir adalah masalah yang sangat serius dalam Islam. Karena apa? Ya karena memiliki dampak besar baik secara individu maupun sosial. Para ulama sangat berhati-hati ini karena ada beberapa alasan utama. Salah satunya ada konsekuensi hukum Islam, hukum dan sosial. Jika kita sering mudah mengkafirkan orang muslim, ini ada hubungan putus. Konsekuensinya ini dapat memutuskan hubungan keislaman. Orang yang dikafirkan dianggap keluar dari Islam sehingga tidak berhak atas
hak-hak sebagai muslim seperti warisan, pernikahan, atau pemakaman secara Islam selanjutnya. Dan jika seseorang dianggap kafir, kelompok ekstrim bisa menghalalkan darah dan hartanya yang dapat menyebabkan pembunuhan dan kekacauan sosial. Jadi kita dan selanjutnya lagi ulama ini sangat berhati-hati karena ancaman dari Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka kata itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya jika kita tuduhkan kafir itu kepada seorang muslim dan itu salah, maka justru mengucapkannya yang bisa terkena dampak buruknya. Jika kita mengatakan hai kafir, padahal itu salah dan kita akan menjadi fitnah, dan justru itu akan berdampak kepada kita sendiri. Dan pada kesimpulannya, para ulama ini sangat berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang itu karena dampaknya sangat berat bagi kita sendiri atau bagi sosial, baik di dunia maupun di akhirat juga. Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak mudah mengeluarkan seseorang dari Islam tanpa bukti yang jelas dan keputusan yang berdasarkan ilmu yang mendalam. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi menjadi 3 atau membagi 3 itu, yang pertama ada tauhid rububiyah atau mengimani bahwa Allah itu satu-satunya pencipta dan memahami dan mengatur alam. Yang kedua itu tauhid uluhiyah, yaitu menegaskan bahwa Allah dalam ibadah dan menolak segala bentuk syirik, Dan yang ketiga, tauhid asma wal sifat, yaitu mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis tanpa tahrif atau menyelewengkan, tahtil, dan juga takyif, menanyakan bagaimananya, atau tasbih, yaitu menyerupakan dengan makhluk. Dan pada kesimpulannya, pada tauhid yang menjadi 3 ini memiliki banyak kelemahan dan tidak diajarkan oleh Nabi atau para sahabat. Selain itu, konsep ini berpotensi menyesatkan dengan mudah, mengkafirkan muslim lain, dan membuka peluang pemahaman antropomorfisme dalam sifat Allah. Saya kira cukup dari video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.